wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Harry Van Holten. Oke, sahabat ternak dimanapun kalian berada, tentunya kalian semua pasti masih semangat dalam beternak walaupun musimnya musim ekstrim ya, atau cuaca ekstrim. Tapi kita tidak patah semangat untuk beternak entok. Nah, untuk beternak entok ini kita dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu ternak pembibitan, ternak pembesaran. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ternak pembesaran. Nah, untuk ternak pembesaran ini pastinya kita harus mempersiapkan sesuatunya. Pastinya kita harus mempersiapkan untuk tempat kita membesarkan anak entok kita atau minti kita atau anak meri kita ya, tentunya seperti itu. Nah, untuk pertama-tama kita beternak pembesaran, yang kita siapkan adalah sebuah kandang. Sebuah kandang, terserah teman-teman mau buat ukuran berapa, menyesuaikan minti atau meri yang akan teman-teman besarkan. Nah, bisa saja yang kita besarkan dari produk kita sendiri atau dari bibit kita sendiri, ataupun kita bisa membeli dari peternak-peternak lainnya yang di wilayah teman-teman atau di luar kota juga bisa. Tentunya menyesuaikan. Kalau di kota teman-teman banyak peternak-peternak entok, teman-teman bisa di kota kalian, banyak juga dicari di wilayah kalian. Dan kalau di kota kalian jarang ada peternak entok, teman-teman bisa mengambil dari kota lain atau kirim dari kota-kota lain untuk dikirim ke tempat atau kandang teman-teman. Nah, persiapannya adalah sebuah kandang. Setelah kandang itu kita siapkan, pastinya kita harus mempersiapkan dua kandang. Kalau tempat saya mempersiapkan dua kandang. Satu kandang untuk dari 0 sampai umur 3 minggu bahkan 1 bulan. Kemudian yang kandang kedua untuk selanjutnya umur 1 bulan bahkan sampai 1,5 bulan. Saya biasanya menyiapkan dua kandang. Kandang pertama saya berikan lampu untuk penghangat atau pencahayaan di malam hari pas saat dia mau makan. Tentunya aktivitas makan, dia bisa makan 24 jam ya. Nah, ya, kandang yang kedua saya tidak memberikan lampu karena itu untuk tahap untuk pembesaran. Mulai untuk pembesaran, adaptasi, tidak memakai lampu. Nah, kemudian setelah 1,5 bulan baru saya turunkan ke tanah ya. Nah, itu tahap-tahapnya. Nah, untuk pakan sendiri saya menggunakan saat umur 0 sampai 3 minggu bahkan 1 bulan saya menggunakan pur pabrikan. Pur pabrikan harga mahal sedikit nggak masalah, yang penting protein tercukupi dan kandungan-kandungan vitamin tercukupi juga. Nah, kemudian setelah umur 1 bulan bahkan sampai 1,5 bulan itu baru saya memberikan campuran. Campurannya yaitu katul halus sama aking kering atau nasi sisa, atau campuran jagung giling. Bahkan kita memberikan campuran, masih memberikan campuran pur, sedikit pur untuk merangsang pertumbuhan dari minti kita, seperti itu. Setelah umur 1,5 bulan ke atas baru kita merubah campuran. Kita memberikan campuran yaitu berupa katul yang lebih kasar, tidak perlu halus juga nggak apa-apa. Kita memberikan katul lebih kasar dan kita memberikan campuran aking kering, kita rebus atau kita rendam dengan air ya. Dan kemudian campuran yang lain adalah sayur-sayuran yang kita punya sisa dari masak ataupun kita mencari dari pasar. Kita bisa menggunakan, kita berikan campuran-campuran itu, atau kita memberikan jagung giling juga bisa. Dan kita tidak memakai pur. Setelah itu kita memakai sentrat ke daging ya, karena target kita adalah pembesaran. Jadi kita mempersiapkan daging ya untuk kebutuhan rumah makan. Restoran-restoran yang sekarang menyediakan olahan masakan dengan berbahan daging entok. Sekarang sudah banyak bermunculan rumah makan seperti itu. Kita dimudahkan dan kita bisa menjualnya saat umur kisaran 4 bulan bahkan 5 bulan. Itu target untuk pembesaran.
Nah, untuk vitamin-vitamin kita memberikan dari campuran air minum, kita memberi Vitacik atau memberi bahan-bahan campuran herbal lainnya yang sering saya gunakan di kandang saya, yaitu kadang saya memakai kunir, terus jahe, sedikit jahe, terus soya, garam krosok, terus kemudian campuran-campuran berupa gula Jawa itu biasa saya berikan untuk menambah kekebalan dari entok yang saya ternakan, ya seperti itu. Nah, untuk penjualan kemarin juga ada yang tanya untuk penjualan sangat gampang sekali, kita bisa menjualnya dengan media sosial tentunya ya, dengan grup-grup Facebook itu bisa kita manfaatkan karena banyak sekali di situ memberi fasilitas untuk kita jual beli. Kita mau membeli atau kita mau menjual, di situ ada, tinggal teman-teman masuk saja ke grup-grup Facebook tersebut ya. Nah, yang kedua adalah kita menjualnya di pasar. Nah, menjual di pasar kita tidak perlu kita harus ke pasar ya, pastinya kadang juga ada penjual-penjual yang dari pasar untuk mencari dagangannya. Biasanya mereka mencari di kampung-kampung ya, cari di kampung-kampung, di peternak-peternak. Nah, itu kita bisa kita manfaatkan untuk penjualan. Nah, memang harga dari pembeli yang dari pasar itu agak sedikit murah ya, tentunya selisih kadang sama 5.000 bahkan hampir 10.000. Tinggal pintar-pintar kita cara menawarkan dagangan kita. Kalaupun selisih 5.000 nggak masalah, yang penting mereka bisa mengambil secara partai besar ya. Biasanya kalau partai besar tidak diambil sekaligus karena ini bukan bebek ya, ini entok ya. Kalau bebek bisa mereka ambil sekaligus banyak ya, karena biasanya bebek itu motongnya partai-partai besar, karena entok kadang tidak partai besar, jadi mereka ngambil secukupnya, cukup mereka bawa tempat untuk wadah entok itu secukupnya, baru besoknya kemungkinan akan kesini lagi dan akan mengambil ya. Prosesnya seperti itu. Jadi teman-teman jangan cari satu orang, teman-teman kalau bisa tak cari 2 atau 3 tengkulak yang dari pasar, teman-teman cari 3 pembeli, jadi enak, teman-teman bisa sehari 3 keranjang bisa teman-teman keluarkan, bisa teman-teman jual. Nah, untuk pakan entok ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu boros karena menurut saya. Kalau ada teman-teman kemarin juga banyak juga yang tanya, katanya entok itu boros. Tidak juga ya, karena porsi makan entok ini sama sebenarnya, sama bebek ya, tidak mungkin banyak ya, sama, karena dari kandungan itu tempat makannya itu sama ukurannya, bahkan lebih banyak ke bebek ya. Bebek kadang diberi makan 2 kali sehari itu masih lapar, dia masih minta makan. Tapi kalau entok ini biasanya pagi diberi makan dia diem, tidur biasa, istirahat, terus nanti sore baru mereka akan mulai makan lagi, seperti itu. Biasanya 2 kali pemberian pakan itu cukup untuk entok ini ya, tidak terlalu banyak menurut saya. Kalau teman-teman tahu biasa menternak entok ini, pastinya mereka akan tahu bahwa entok ini pemberian pakannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu boros, karena banyak campuran-campuran gratis yang bisa kita gunakan di alam secara gratis ya. Yang sering saya sebutkan di video-video saya sebelumnya, banyak makanan gratis yang bisa kita gunakan secara gratis, asal teman-teman itu mau mencari alternatif pakan-pakan yang tersedia di alam ya. Tentunya kalau teman-teman punya kegiatan di luar ya, teman-teman akan susah dalam pemberian pakan secara gratis ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, ternak entok ini biayanya tidak terlalu besar, tapi keuntungan bisa besar asal kita tahu caranya dan trik-triknya. Prosesnya kita harus lakukan dengan baik dan benar ya tentunya. Oke. Nah, mungkin perbincangan kali ini cukup singkat karena saya ada keperluan. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.